Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita. Saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Saya akan mengenalkan tentang infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona. Apakah itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut akibat infeksi virus. Infeksi virus corona yang disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019. Apa penyebab COVID-19? COVID-19 disebabkan oleh infeksi coronavirus atau SARS-CoV-2. Virus ini menginfeksi saluran pernafasan. Coronavirus pada sebagian kasus menyebabkan infeksi dari yang ringan sampai sedang, namun juga ada yang berat. Dugaan awal coronavirus awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa coronavirus juga menular dari manusia ke manusia. Coronavirus memiliki banyak varian yang terbagi dalam dua tipe. Tipe pertama adalah tipe SARS-CoV-2 varian VOC dan tipe kedua adalah SARS-CoV-2 varian VOI. Varian VOC merupakan varian yang dapat meningkatkan resiko penularan lebih cepat dan memperparah gejala, mengurangi efektivitas terapi. Sedangkan varian VOI adalah varian yang sekarang sedang diteliti karena dicurigai dapat berpotensi menjadi VOC varian baru. Varian VOC memiliki beberapa varian, yaitu varian Alpha, varian Beta, varian Gamma, dan varian Delta. Sedangkan varian VOI terdapat dua varian, yaitu varian Lambda dan varian MU. Apa saja sih gejala COVID-19? COVID-19 memiliki gejala umum yaitu demam, batuk kering, dan sesak nafas. Sedangkan gejala lain yang bisa muncul diantaranya adalah diare, sakit kepala, hilangnya indera perasa, muncul ruam di kulit, dan juga konjungtivitas. Gejala COVID-19 pada umumnya muncul pada waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi bisa mengalami penurunan oksigen secara tiba-tiba tanpa gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. COVID-19 dapat didiagnosis dengan cara yang pertama ada rapid test, yang kedua ada rapid test antigen, yang ketiga ada swab test atau tes PCR, yang ketiga ada CT scan atau ronsen dada, yang ketiga ada tes darah lengkap. Tes dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. COVID-19 memiliki beberapa cara penyebaran. Yang pertama adalah melalui droplet. Droplet adalah tetesan atau cipratan yang dikeluarkan manusia dari hidung atau mulut saat berbicara, bernafas, bersin, atau batuk. Yang kedua adalah melalui udara. Hal ini terjadi karena droplet yang menguap kemudian membentuk aerosol yang mengandung partikel virus yang dapat melayang di udara hingga setengah jam. Yang ketiga bisa melalui permukaan yang terkontaminasi, lalu juga bisa dapat melalui limbah manusia. Kita dapat melakukan pencegahan agar tidak terinfeksi virus corona, yaitu dengan cara menerapkan physical distancing, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, tidak menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, menghindari kontak dengan penderita COVID-19, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Apa saja sih penanganan yang sudah dilakukan Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19? Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi diharapkan dapat membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona dan dapat menumbuhkan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat yang tidak dapat menjalankan vaksin dapat tetap terlindungi dari COVID-19. Di Indonesia sudah ada 4.252.705 kasus terinfeksi COVID-19 dengan 147.714 korban meninggal dunia. Dengan adanya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia, diharapkan pandemi COVID-19 di Indonesia dapat segera berakhir.
agar masyarakat dapat hidup normal seperti saat sedia kala. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Terima kasih.